Pemilihan peralatan sesuai zona. Outline. Pertama, konsep dasar zona berbahaya. Kedua, jenis peralatan untuk zona berbahaya. Ketiga, metode pemilihan peralatan sesuai zona. Keempat, human factor dalam pemilihan dan penggunaan peralatan zona berbahaya. Tujuannya, memberikan pemahaman tentang prinsip pemilihan peralatan sesuai klasifikasi zona berbahaya, hazardous area, meningkatkan keterampilan peserta dalam menentukan jenis peralatan yang tepat untuk tiap zona agar mengurangi risiko kebakaran, ledakan, maupun kecelakaan kerja, mendorong kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional dalam implementasi SMS. Pertama, konsep dasar zona berbahaya. 1,1 Definisi dan klasifikasi zona berbahaya, gas, uap, debu, serat. 1,2 Perbedaan area aman versus area berbahaya. 1,3 Risiko salah pemilihan peralatan. Zona berbahaya adalah lokasi di mana terdapat potensi campuran bahan mudah terbakar dengan udara gas, uap, debu, atau serat yang dapat memicu kebakaran atau ledakan. Klasifikasi zona mengacu pada IEC atau NEC. Zona 0, kelas 1, divisi 1, gas atau uap mudah terbakar, ada secara terus-menerus. Zona 1, kelas 1, divisi 1, gas atau uap ada secara periodik atau normal. Zona 2, kelas 1, divisi 2, gas atau uap hanya ada sesekali atau tidak normal. Zona 20, 21, 22, khusus debu atau serat dengan tingkat frekuensi yang sama, klasifikasi. Ini penting, karena menentukan jenis peralatan yang boleh dipasang. Non-hazardous, tidak ada kemungkinan gas atau uap. Debu mudah terbakar dalam konsentrasi berbahaya. Peralatan standar umum boleh digunakan. Hazardous, ada potensi ledakan atau kebakaran. Hanya peralatan explosion proof, intrinsically safe, flame, dan lain-lain yang boleh dipakai. Pemisahan area ini biasanya ditandai dengan peta zona zoning plan. Pada fasilitas kebakaran dan ledakan, peralatan non-X bisa menjadi sumber penyulut spark, panas permukaan, kerusakan sistem produksi, downtime akibat insiden, atau kerusakan peralatan, kerugian finansial, biaya penggantian peralatan, klaim asuransi, denda hukum, cedera, dan fatalitas pekerja, salah pilih peralatan, potensi korban jiwa, sanksi hukum dan reputasi. Perusahaan bisa terkena sanksi regulator, kehilangan kepercayaan publik. Kedua, jenis peralatan untuk zona berbahaya. 2,1 Peralatan listrik, 2,2 peralatan mekanis dan non-listrik, 2,3 material konstruksi dan sertifikasi ATEX atau ISEX, 2.4 labeling dan kode peralatan sesuai zona. XD flame proof, explosion proof, menahan ledakan di dalam enclosure agar tidak menyebar keluar. Cocok untuk zona 1. XE increase safety. Desain peralatan dibuat lebih aman dengan pencegahan percikan dan suhu permukaan berlebih. Cocok untuk zona 1 dan 2. X ke 1, intrinsically safe. Energi listrik dalam peralatan dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak bisa menyalakan campuran gas atau uap. Cocok untuk zona 0, 1, dan kedua. XN non-sparking. Dirancang agar tidak menghasilkan percikan api. Umumnya hanya untuk zona 2. Pemilihan tipe tergantung klasifikasi zona dan potensi energi yang ada. Peralatan non-listrik juga bisa menjadi sumber penyulut ignition source. Contoh, gesekan mekanis, panas berlebih, muatan elektrostatik. Contoh, pompa, gearbox, conveyor, alat pengangkat, standar IEC atau ISO, memberikan panduan tentang bagaimana desain mekanis harus dicegah dari potensi penyulutan. Artinya, tidak hanya peralatan listrik yang harus X-certified,
tetapi juga komponen mekanis. Peralatan harus terbuat dari material yang sesuai dengan lingkungan operasional, tahan korosi, tahan suhu tinggi, tidak menimbulkan percikan, sertifikasi ATEX-U dan ISEX internasional, memastikan peralatan diuji dan memenuhi standar keselamatan untuk hazardous area. Tanpa sertifikasi ini, peralatan dianggap tidak layak digunakan di zona berbahaya. Label sertifikasi biasanya mencantumkan kategori peralatan, kelompok gas atau debu, kelas temperatur, serta jenis proteksi. Setiap peralatan X memiliki kode identifikasi yang menunjukkan jenis proteksi, grup gas atau debu, kelas temperatur T1, T6 menunjukkan suhu maksimum permukaan. Zona penggunaannya 0, 1, 2 atau 20, 21, 22. Peserta harus dilatih membaca label ini agar tidak salah memilih atau menempatkan peralatan. Contoh, XDI-BT 4GB. Peralatan flameproof untuk gas grup 3B, temperatur maks 135 derajat Celcius, cocok zona ke-1. Ketiga, metode pemilihan peralatan sesuai zona. 3,1 Identifikasi kebutuhan peralatan berdasarkan hasil risk assessment. 3,2 Kriteria pemilihan peralatan untuk masing-masing zona. Pemilihan peralatan harus dimulai dari hazard identification, risk assessment, and determining control. Risk assessment menentukan jenis bahan berbahaya gas, debu, uap, frekuensi pelepasan, serta tingkat risiko kebakaran atau ledakan. Dari hasil tersebut, dipetakan area ke dalam zona 0, 1, 2 atau 20, 21, 22, baru kemudian diputuskan peralatan apa yang boleh atau tidak boleh digunakan. Zona 0 dan 20, risiko tertinggi. Hanya boleh peralatan dengan proteksi X ke 1 intrinsically safe. Zona 1 dan 21, risiko sedang, bisa gunakan XD, XE, X ke 1, tergantung aplikasi. Zona 2 dan 22, risiko rendah, bisa gunakan XN, XE, atau peralatan dengan proteksi minimum tertentu. Peralatan juga harus sesuai dengan kelas temperatur T1, T6, dan grup gas atau debu, 2 bukaan diafragma, dos bytes, dos, C, trace, A3 bit, 3C. Artinya, tidak cukup hanya melihat label X, tetapi harus detail sesuai zona. Keempat, human factor dalam pemilihan dan penggunaan peralatan zona berbahaya. 4,1 Peran kompetensi pekerja dalam memilih dan menggunakan peralatan. 4,2 Pelatihan dan sertifikasi personel terkait ATEX atau ISEX. 4,3 Kesalahan umum operator dalam penggunaan peralatan di hazardous area. 4,4 Strategi meningkatkan awareness and safety behavior. Kompetensi teknis pekerja menentukan apakah peralatan yang dipilih sesuai dengan zona. Banyak kecelakaan terjadi bukan karena peralatan salah produksi, tapi karena salah dipilih atau digunakan. Kompetensi mencakup memahami regulasi IEC atau NEC atau Permenaker, membaca label peralatan, serta praktik instalasi atau operasi yang benar. ATEX dan IECX menekankan tidak hanya peralatan, tapi juga personel yang bekerja di hazardous area. Sertifikasi seperti IECX COPC, Certificate of Personnel Competence, membuktikan bahwa pekerja memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja dengan aman. Perusahaan perlu memastikan bahwa personel kunci telah mengikuti pelatihan dan memiliki sertifikasi sesuai standar. Membawa perangkat NONEX, contoh, HP biasa, senter NONEX ke area berbahaya, menggunakan kabel atau gland yang tidak sesuai zona, membuka enclosure flameproof XD tanpa prosedur resmi,
Tidak mengecek kondisi label, sertifikasi, dan kelayakan peralatan. Biasanya dipicu oleh faktor manusia, terburu-buru, kurang pelatihan, atau merasa sudah aman. Menyelenggarakan training rutin tentang pentingnya peralatan X, memasang sineje dan label visual di area berbahaya. Contoh, dilarang membawa peralatan non-X. Mendorong budaya Stop Work Authority. Pekerja berhak menolak menggunakan peralatan yang tidak sesuai standar. Penerapan reward dan konsekuensi. Apresiasi untuk kepatuhan, sanksi untuk pelanggaran.